Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 10, Masa Lalu Erik. Flashback, beberapa bulan yang lalu, Enrico Matteo Ludovic, pria tampan, dengan harga diri setinggi surga Firdaus, ini merasa hidupnya sangat teramat sempurna. Memiliki harta yang tak akan habis secara turun-temurun, hadir di tengah-tengah keluarga yang harmonis. Hidupnya semakin sempurna dengan dia memiliki kekasih yang sangat mencintai dirinya, Kirania namanya. Mereka berdua sudah menjalin hubungan 2 tahun lebih, dan tahun ini Erik berencana akan melamar pujaan hatinya untuk ke jenjang yang lebih serius. Ia akan menjadikan Kirania sebagai nona muda dari Enrico Matteo Ludovic, pewaris tahta Ludovic. Kirania satu-satunya wanita yang bisa menembus hati baja milik Erik. Ia adalah cinta pertama dan kekasih pertama Erik. Hari itu hari di mana kedua pasang kekasih tengah melakukan dinner di salah satu restoran mewah di bilangan Jakarta. Senyum Erik mengembang setiap saat menatap wajah ayu milik Kirania. Dalam hitungan detik senyum itu redup berganti dengan amarah yang membuncah karena tiba-tiba Kirania memutuskan Erik dengan alasan yang klise menurutnya. "Aku mau putus sama kamu," ucap Kirania. "Apa maksud kamu sayang? Ini gak lucu, hai?" Jawab Erik dengan suara lembutnya menggenggam tangannya. Tetapi urun ketika Kirania memundurkan kedua tangannya dari atas meja. "Aku capek dalam 2 tahun ini, kamu gak pernah anggap aku sebagai pacar kamu, Rick. Hei sayang, dalam segi apa aku gak anggap kamu, bahkan seluruh dunia tahu kalau kamu itu pacar aku. Semua yang kamu mau aku turutin sayang," jawabnya masih mengontrol emosinya. "Gak Rick, itu aja gak cukup. Aku itu wanita normal dan aku butuh itu. Selama 2 tahun ini, bahkan kamu sama sekali tidak pernah menyentuhku, Rick. Hanya sebatas ciuman, oh, bukan kecupan singkat, Rick. Persetan dengan alasan no sex before marriage. Kamu itu terlalu kolot, Rick, dan aku gak mau terus-terusan seperti itu." "Sayang, dengerin aku. Bukan berarti aku gak mau menyentuhmu. Aku hanya menjaga kehormatan kamu. Aku gak mau jadi brengsek hanya karena hal itu." Hahaha. Kirania tertawa sumbang. Intinya sudah cukup sampai di sini, Rick. Dunia Erik runtuh. Erik menggila, melampiaskan segala kekesalannya. Apa ia salah dengan prinsip yang dia punya? Sejak hari itu sikap Erik menjadi semakin dingin. Ia menjadi gila kerja. Seluruh dunia heboh dengan berita kandasnya hubungan antara pewaris Ludovic dengan Kirania. Hingga pada suatu hari Erik tak sengaja melihat 2 manusia yang ia cukup familiar. Ia memutuskan untuk mengikuti kedua orang itu secara diam-diam. Edgar dengan Kirania baru saja masuk ke dalam hotel mewah. Mereka berdua tampak begitu mesra dengan tangan Edgar mengapit pinggang ramping milik Kirania. Dengan nafas yang memburu menahan emosi, Erik tetap mengikuti keduanya dengan jarak yang cukup jauh, hingga keduanya melakukan check-in dan masuk ke dalam salah satu kamar hotel. Segala kekuasaan milik Erik ia dapat dengan mudah mengakses kunci cadangan kamar itu. Memasuki kamar, hatinya berdebar sangat kencang, tangannya gemetar. Samar-samar ia mendengar suara desahan wanita. Ia yakin jika itu suara Kirania. Erik memejamkan matanya erat. "Ini yang kamu mau kan sayang?" terdengar suara Edgar. "Yah sayang, aku suka ini. Kamu memang hebat. Gak sia-sia aku memilih kamu dan meninggalkan pria kolot Erik itu." "Ahaha, kau memang pintar sayang. Terima kasih, karena kamu sudah membuat dia menderita. Akhirnya aku bisa di atas dia." Erik menggenggam kedua tangannya erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ototnya terlihat ke permukaan bahkan sampai tangannya mengeluarkan darah. Kirania menjadi wanita yang paling bodoh karena membuang permata demi batu kalit. Flashback off. Suara burung berkicau begitu riang menyambut cahaya mentari terbit. Di ufuk timur, sinar oranye terlihat begitu indah sejauh mata memandang. Pohon-pohon bergoyang terkena angin yang begitu sejuk di pagi hari ini. Bahkan tak ada awan yang menggantung di langit. Sepertinya cuaca akan cerah hingga sore nanti. Pagi ini Elo sudah rapi dengan pakaian kemeja panjang putih dan rok span dengan warna yang senada rambutnya. Ia biarkan tergerit. Tak lupa ia mengenakan soft cleanser coklat hasilnya untuk menutupi bola mata biru safirnya. "Perfect," gumamnya pelan dengan senyum yang mengembang. Hari ini jadwal di rumah sakit kosong, sehingga ia memutuskan
untuk mengunjungi perusahaan sang ayah yang sudah jadi miliknya itu. Ella melajukan mobil Porsche putih miliknya, yang memang sangat jarang digunakan, dengan kecepatan sedang. Sebab jalanan sudah mulai padat merayap. Melewati jalanan yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Ia harus selalu waspada, karena mara bahaya selalu mengintainya. Dengan ia mengunjungi perusahaan miliknya tidak menutup kemungkinan jika orang-orang itu sudah menunggunya. Entahlah, sampai saat ini penyelidikan Ella masih di titik semu. Semuanya menemui jalan buntu. Gue gak boleh menyerah begitu saja. Ingat, Ella ada nyawa yang harus dibalas dengan nyawa. Kini tersisa 2 keturunannya. Bibirnya tersenyum miring. Ella berjalan angkuh melewati lobi perusahaannya, wajah imut namun dengan tatapan setajam elang. Ia hanya mengangguk terhadap resepsionis yang menyapanya. Tujuannya saat ini adalah lantai 20, di mana ruang pribadinya berada. Itu siapa sih? Berani banget ke ruangan pribadinya si Ah Yang Gad. Semua orang bisa masuk. Kenapa kamu gak mencoba mencegatnya? Tanya wanita berpenampilan seksi kepada sang resepsionis. Orang penting, jawabnya Acun. Resepsionis itu sangat malah jika berbicara dengan wanita menor ini. Yang sopan kamu. Seharusnya kamu tahu diri berbicara dengan siapa. Saya itu calon direktur utama di sini. Sarkasnya menatap sangar kepada sang resepsionis. Mengabaikan 2 orang yang tengah berdebat itu, kini El sudah duduk di sofa empuk di ruangan pribadinya. Terhitung sudah 1 jam lamanya ia hanya duduk santai dan menikmati cemilan yang tersedia di sana dan menonton karton televisi. Ceka, kalau hanya untuk duduk dan menonton televisi lebih kamu pergi, gak ada fadahnya banget. Serocos wanita yang berada di kursi singgasana kebesarannya. Ella menoleh dan mengangkat sebelah alisnya. Bos, di sini gue. Kalau lu lupa, jawabnya lalu membuang bungkus nate yang sudah habis ke tempat sampah. Langkahnya menuju lemari es yang berada di pojok ruangan tersebut. Ia mengambil 1 botol whisky dan menegaknya sekali tenggakan langsung tandas. Glek, glek, glek. Rasanya kenapa semakin hari semakin nikmat. Gumannya lalu mengambil 2 botol lagi dan duduk kembali di sofa empuk itu. Astaga, hal ini masih pagi ini, udah botol, keberapa coba ha? Maureen melotot horor atas kelakuan Elle. Ya, wanita yang menjadi itu adalah sahabatnya sendiri. Elle mempercayakan perusahaan kepada Maureen. Maureen menjalani 2 pekerjaan sekaligus. Awalnya Maureen menolak keras karena tak sanggup ketika ia harus bolak-balik RS dan perusahaan raksasa milik Elle ini, tetapi dengan bujuk rayu Elle, akhirnya dengan terpaksa Maureen menyetujuinya. Dan Elle meminta pihak rumah sakit untuk tidak melonggarkan jadwal Maureen yang hanya seminggu 2-3 kali ya di rumah sakit.